Jauh-jauh dari Palembang nih ya Pak. Kira-kira motivasinya apa Pak? Kok memilih UMM gitu, jauh-jauh gitu, menyeberangi lautan? Yang pertama Iya, memang kita tahu UMM itu sudah akreditasinya unggul dan tidak baik. diragukan lagi. Ya kami ingin sesuai dengan visi kami berwawasan nasional, jadi harus membuka wawasan mereka terutama ke Universitas Muhammadiyah Malang gitu loh. Memang sudah menjadi suatu kebanggaan bagi kami mempunyai Universitas Muhammadiyah Malang terutama program studi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Senang banget ya, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, bapak-bapak ganteng ini. Jauh-jauh dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Jauh sekali ya Pak ya. Ya, ini ada Pak Aprianto dan juga ada Pak Betri. Pak Aprianto ini saat ini menjabat sebagai Bapak Wakil Dekan 2 Bagian Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Sedangkan Pak Dr. Betri ini merupakan Kaprodi Pak ya, Kaprodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, gimana nih Pak kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah ya. Dari Palembang berangkat hari apa Pak? hari Minggu pagi. Hari Minggu Ya, pagi. karena kita juga kunjungannya tidak langsung ke Malang, tapi dari Jogja dulu Ke baru Jogja. Ke Jogja Malang. dulu. Ya. Berapa hari Pak di Jogja? Jogja 1 hari. Oh, satu hari aja. Iya. Jalan-jalan atau ada kunjungan lagi nih Pak? Ada kunjungan Industri. wirausaha ke Oma Oblong itu. Oh iya, biar ini tadi kesini juga bawa mahasiswanya ya Iya. Pak ya. Iya. Nah, kenapa nih Pak kok mahasiswanya dibawa ini dalam rangka apa Pak? Ya, kami kepengen membuka wawasan anak kami, jangan saja melihat Universitas Muhammadiyah Palembang terus. Jadi kami kepengen melihat bahwa Universitas Muhammadiyah Malang itu lebih dari universitas yang ada di Palembang. Jadi mereka bisa bangga sebagai bagian dari Muhammadiyah secara umum. Gitu aja Bu Eva. Iya, luar biasa. Tadi ada berapa mahasiswa yang ikut ke sini Pak? Ada lebih kurang 100 100 mahasiswa. Wow, itu semester berapa Pak? Satu angkatan atau campur itu? Semester 3, 5, dan 7. Oh, campur-campur ya Iya, Pak ya. semua. Iya. Nah, ini Pak, kan jauh-jauh dari Palembang nih ya Pak. Kira-kira motivasinya apa Pak? Kok memilih UMM gitu, jauh-jauh gitu, menyeberangi lautan? Yang pertama Iya. memang kita tahu UMM itu sudah akreditasinya unggul dan Baik. tidak diragukan lagi. Ya kami ingin sesuai dengan visi kami berwawasan nasional, jadi harus membuka wawasan mereka terutama ke Universitas Muhammadiyah Malang gitu loh. Memang sudah menjadi suatu kebanggaan bagi kami mempunyai Universitas Muhammadiyah Malang terutama program studi akuntansi. Wah, luar biasa. Jadi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang itu sudah bisa dijadikan contoh bagi kami karena kami belum unggul Bu. Oh ya, iya. Jadi insya Allah kami sekarang lagi berproses untuk itu, lagi mempersiapkan diri supaya kami bisa mengejar ketinggalan kami seperti universitas di Malang ini. Sehingga jadi Muhammadiyah Malang. ya semoga kami bisa menjadi kebanggaan juga di Pulau Sumatera. Ya amin, pastinya dong Pak. Kami pengen juga seperti Universitas Muhammadiyah Malang ini dibanggakan oleh oleh semua orang di Indonesia kali ya. Sudah kita tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Malang itu bukan lagi universitas berskala nasional, sudah berorientasi internasional. Bahkan sekarang sudah ribuan orang sudah kepengen kuliah di UM, itu suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi kita orang Muhammadiyah Iya. nasional secara Betul. umum. Jadi kami ingin melihat sendiri bagaimana proses UMM itu bekerja, fasilitas. Jadi ya kami juga merasa bangga karena kami juga merasa bagian dari Muhammadiyah walaupun kami tidak
begitu banyak mencicipi, paling tidak kami bisa melihat saja sudah cukup. Ya, luar biasa Pak. Nah, itu sampai di sini sesuai ekspektasi nggak Pak? Sangat sesuai ekspektasi, Iya, terutama iya. program-program yang dijelaskan oleh Kaprodi Akuntansi, terutama yang 3M tadi. Ya. Masya Allah luar biasa. Yang praktikumnya mahasiswa harus menempuh 10 praktikum itu sudah luar biasa. Itu rasanya ingin segera pulang ke Palembang untuk menjelaskan program-program yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang ini sesuai ekspektasinya. Iya, iya. Kalau Pak Aprianto apa yang paling berkesan Pak? Ya, pokoknya yang paling persen tadi yang saya satu yang teringat terus tadi, prodi akuntansi UM itu tiga pasti. Nah. Pasti tamat, pasti bekerja, pasti mandiri. Nah, Iya betul, pasti nanti lulus, insya pasti Allah mandiri. kami akan coba, ya tidak mencontoh tapi paling tidak menambahi sedikit atau ada yang kami kurangi sedikit, nanti paling tidak itu inspirasi yang buat kami. Baik, jadi ini luar biasa sekali ya pemirsa gitu. Nah, kalau sudah sampai sini nih Pak, kan pasti ada beberapa perbedaan ya antara UM Palembang, terutama di Fakultas Ekonomi maupun di Prodi Akuntansi. Nah, kira-kira bedanya apa nih Pak? Kalau tentang budaya mungkin atau kebiasaan mahasiswanya atau setelah keliling tadi lihat-lihat laboratoriumnya gitu. Ya, yang paling terasa sih sebenarnya budaya Bu Eva ya. Kalau di Malang ini mahasiswa itu tingkat kekreatifan, tingkat kemauan, tingkat kesadaran untuk belajarnya itu sangat tinggi. Kalau kita di Palembang itu tingkat kemauan mungkin tidak begitu tinggi. Oh. Tingkat kesadaran belajar relatif tidak begitu tinggi. Jadi kadang-kadang kita paksa saja dia tidak mau, apalagi disuruh sendiri. Jadi tapi kami berusaha untuk memaksimalkan yang kami punya dengan kemampuan kami Bu Eva. Jadi insya Allah kami juga tidak begitu mentargetkan semua seperti di Universitas IPB Malang ini ya. Semuanya harus pasti tamat dalam mungkin 4 tahun target, pasti bekerja, pasti kami cuman targetnya nggak mulu-mulu Bu, 20% sudah cukup. Kondisi ya. Inputnya yang berbeda. Kalau saya boleh tahu itu kenapa Pak? Kalau di sana maksudnya apakah memang dari faktor keluarga atau memang dari budaya atau bagaimana? Ya mungkin budaya. Budaya ya. Kita tidak sekeras di Malang, di Jogja atau di Jakarta. Budayanya masih gaya apa ya Pak? Dia gaya budaya, gaya sepertinya masih Indonesia belum merdeka. Budayanya apa ya? Banyak suka menikmati hasil orang, tidak mau berkarya. Mungkin beda ya. Salah satunya mungkin program-program yang dibuat oleh program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang ini membuat budaya mereka untuk lebih giat. betul. Seperti salah satunya kalau 10 praktikum itu mereka sudah terbiasa budayanya. Iya, memang harus dilakukan ya. Itu yang membuat budaya, merubah budaya mereka, mindset mereka itu kan. Iya, betul. Itu maksudnya. Tapi saya rasa itu memang ini Pak ya, malah jadi jihad bagi kita ya sebagai seorang pendidik untuk membuat ya dunia pendidikan ini semakin seperti baik itu. Begitu ya. Luar biasa pemirsa. Ya, nah Pak, terus gimana nih kalau di UMM tadi di akuntansi UMM kan sudah dijelaskan buka prodi ya bahwa kita itu ada pertukaran pelajar, ada magang begitu. Nah, kalau di sana seperti apa nih Pak? Kurang lebih sama, tapi di situ pertukaran pelajarnya tidak sebanyak apa yang dijelaskan oleh Ibu Leni sebagai ketua program studi. Kita ada ide pertukaran pelajar salah satunya ke Universitas Pajajaran sudah ada. Iya. Terus kalau magang-magangnya kita sudah ada kerjasama dengan KJRI, kemarin ada magang 3 bulan di Malaysia. Wah, luar biasa ya Pak. Nah, ini kita bisa mencontoh nih. Sudah ini barusan ikut ke sini itu kemarin magang di Malaysia gitu loh. Terus berbeda dengan program studi
akuntansi Universitas Malang ini yang sangat luar biasa. Dia sudah lulusan itu sudah certified, itu banyak sekali yang sudah certified kan, ada brevet pajak. Nah di sini kami tahap awal ini kami melaksanakan apa yang dinamakan SKPI. Jadi kami setiap untuk syarat untuk skripsi itu harus mempunyai 7 SKPI. Nah itu mungkin nanti kami sedikit akan mencontoh yang dibuat program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Setiap mahasiswanya lulusannya sudah ada gelar tambahan. Gelar tambahan itu yang sangat luar biasa gitu. Iya. Kalau dari Pak Aprianto? Kalau di kita itu sebenarnya kalau yang di brevet itu sudah ada Bu, tapi hanya sebatas yang punya kesadaran. Oh, jadi tidak memaksa ya Pak ya? Ya betul. Iya. Makanya yang kita bisa ikut sertakan tuh paling satu kelas, dalam arti cuma 20 sampai 30 orang saja dalam setiap semester. Makanya kita tidak seperti di sini, hampir semua orang harus punya. Ya. Nah, kalau kita kan, kalau yang ikut itu hanya konsentrasi. Iya. Karena kita ada 4 konsentrasi. Baik. Ada konsentrasi perpajakan, rata-rata yang ikut brevet. Brevet. Gitu. Begitu. Kalau yang bukan konsentrasi perpajakan nih enggak ikut brevetnya seperti itu. Ada apa aja tadi Pak? Perpajakan. Ada konsentrasi akuntansi syariah, konsentrasi perpajakan, konsentrasi sekolah publik, dan konsentrasi pemeriksaan akuntansi. Kalau konsentrasi pemeriksaan akuntansi ini ya kita lakukan dengan misalkan pelatihan atlas. Gitu. Oh iya, luar biasa nih. Kita juga mencontoh nih. Ada program dari Prodi itu memagangkan di KAP. Oh iya, betul. Ada beberapa mahasiswa yang sudah kita harus magangkan di KAP dengan harapan nanti mereka ini akan bisa berkiprah di akuntan publik. Betul. Bisa, karena itu pun KAP-nya sudah kami cari, alhamdulillah KAP-nya kebenaran alumni dari Fakultas Ekonomi FEB sendiri. Oh, mendirikan KAP begitu Pak. Oh ya. KAP, kebenaran KAP-nya memang di Jakarta Bu. Alhamdulillah sudah luar biasa ini. Kebetulan nanti ada 8 berangkat. Ya, sudah meningkat ke KAP internasional. Dia sudah melakukan kerjasama dan bermitra dengan KAP internasional, sehingga perusahaan-perusahaan go public sudah bisa diaudit. Jadi kami memang kalau link keilmuan kami lebih cenderung ke KAP Jakarta, atau misalnya ke Jogja kalau keilmuan, atau ke UM sendiri kalau studi perbankan, karena ilmunya lebih tinggi Bu. Nah, kalau kita kerjasamanya di sekitar kita Pak Bed ya, berarti cenderung malah mereka belajar dengan kita. Ini kan akhirnya tidak ningkat Bu. Kita bangga dengan pujian kawan-kawan, di satu sisi kita rupanya sudah ketinggalan. Makanya kita kalau carinya mitranya keluar Pulau Sumatera Bu. Khususnya di Pulau Jawa ya Pak Bed ya. Karena di situ pusat ilmu, di situ pusat pemerintahan, di situ pusat segala macam, di situ ada. Gitu aja Pak ya. Iya. Ini Pak, kalau dari cerita Pak Betri maupun Pak Aprianto itu saya merasa bahwa sebenarnya perguruan tinggi Muhammadiyah itu baik yang di Malang maupun Palembang itu sudah luar biasa begitu ya. Mungkin salah satu yang membuat mahasiswa tertarik itu kan biasanya ada AIK Pak. Di sana juga ada ya Pak ya? Ada ya kan ya? Itu AIK 6 gitu. Ada sampai 6 Pak ya? Iya. Oh luar biasa. Itu berarti satu semester AIK 1 sampai semester 6 ada AIK. Wow, oke. Nah, AIK kita itu programnya untuk melihatkan ke Islami dan unggul tadi Bu. Iya, betul. Jadi harus kita banyak memberikan ilmu dan pengalaman dalam bidang karena kita di Muhammadiyah ini kan berdakwanya dalam agama Bu. Jadi mereka jangan sampai dia menjadi sarjana akuntansi yang tidak Islami. Betul. Kita menginginkan mendapatkan penerus Muhammadiyah, walaupun mereka tidak menjadi pengurus Muhammadiyah, paling tidak mereka menjadi
warga Muhammadiyah yang benar, jadi perwakilan Muhammadiyah yang benar. Yang kami sampai kita ini, karena ada satu orang saja cacat, kita Muhammadiyah secara Iya, umum Indonesia betul, Bapak. cacat, Pak. Berat, Bu. Berat, Ya. iya betul. Menjaga nama baik Muhammadiyah ini. Jadi seperti Muhammadiyah Malang rusak, kami Muhammadiyah Palembang ikut. Iya, kami oh paling itu rusak, Muhammadiyah Malang gitu. ikut rusak, walaupun tidak separah yang. Iya. Tapi paling tidak makanya kita sama-sama harus menjaga, memberikan nilai-nilai kemuhammadiyahan yang benar kepada mahasiswa kita agar dia mengerti Muhammadiyah itu apa, Muhammadiyah itu bergeraknya bagaimana, itu baik Pak. Ya, luar biasa sekali. Iya, memang PR kita sebagai seorang pendidik itu kan bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan Pak ya, tapi juga membentuk etika, akhlak dan sebagainya seperti itu. Nah, ini Pak, ngomong-ngomong soal prodi akuntansi ya Pak Beatri, kan sekarang ini nih ada isu bahwa akuntan itu nanti akan terdisrupsi oleh teknologi gitu ya Pak. Kalau misalnya orang bilang itu, oh nanti siapapun lulusan manapun bisa kok menjurnal, kan ada softwarenya gitu Pak ya. Nah menurut Pak Beatri ini bagaimana lulusan-lulusan kita itu bisa tetap bertahan walaupun menghadapi disrupsi itu Pak? Jadi begini, kami barusan merubah visi kami menjadi mencetak tenaga profesional berbasis iptek. Jadi dengan berdasarkan visi itu, semua mata kuliah itu kami bagaimana membuat mahasiswa itu sadar bahwa iptek itu memang tidak bisa dipisahkan. Salah satunya. Jadi kami ada audit sistem informasi, semuanya berbasis iptek. Jadi semua mata kuliahnya, jadi auditnya juga sudah audit informasi, perpajakan juga sudah SPT seperti itu. Jadi semuanya sudah berbasis teknologi, iptek teknologi. Jadi semua mata kuliah itu hampir visi dan misi kami gitu. Jadi jangan takut masuk akuntansi, tidak menguasai, tidak dipakai, tidak. Iya. Jadi kita tahu semua instansi, semua perusahaan itu butuh akuntansi. Tidak ada perusahaan yang tidak butuh akuntansi. Betul. Jangankan perusahaan, masjid pun juga butuh akuntansi. Iya, Pak, betul. Ya gitu. Tidak ada itu. Jadi semua akuntansi itu dipakai kalau misalkan kita berbicara masalah pajak, misalkan pajak itu cuma satu, tapi kalau akuntansi misalkan di suatu perusahaan itu bukan satu butuh akuntansi. Ada bagian central account, bagian invoice control, ada inventory control. Betul. Semuanya berbasis akuntansi seperti itu. Iya. Jadi jangan takut untuk masuk akuntansi. Ini luar biasa nih Pak Beatri. Kalau dari Pak Aprianto bagaimana Pak? Memang secara umum kalau di Fakultas Ekonomi prodi akuntansi itu mengalami penurunan secara jumlah. Mungkin efek dari perubahan zaman kali ini ya, karena zaman sekarang tuh dulu zaman milenial sehingga orang ingin mendekatkan ke milenial, sehingga orang berbondong-bondong menggunakan teknologi, masuk prodi yang berhubungan dengan informatika. Nah ini juga mengarah ke zamannya YX, ini ya. Jadi semua orang berbondong-bondong ke dunia yang ini, tapi keilmuan di bidang akuntansi itu tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi, karena ekonomi itu sangat luas dan akuntansi itu harus ada di situ. Karena orang akan bayar pajak itu harus menggunakan ilmu akuntansi. Orang ingin melihat prospek usaha lewat akuntansi, buka usaha harus akuntansi, semuanya akuntansi tidak bisa lepas. Ini karena mungkin perubahan kondisi saja Bu ya. Nanti pada saat mereka sudah jenuh dengan dunia teknologi tadi, dia akan kembali ke pola. Memang ada fase-fasenya. Dulu pertanian direbutkan orang, berbondong-bondong masuk pertanian. Dulu pernah FKIP Bu, berbondong-bondong, pernah pokoknya semua orang kepengen jadi guru. Sekarang agak turun trennya ya, kembali ke dunia IT, sehingga orang berebut semua masuk fakultas informatika.
Sekarang kayaknya semua mulai banyak ahli informatika sudah bosan. Nanti Mungkin ganti lagi. Insya Allah Iya. kalau ekonomi alhamdulillah khususnya akuntansi walaupun penurunan tidak begitu drastis. Karena kita juga ekonomi khususnya di prodi akuntansi FEB UNP sudah mulai menyesuaikan bahwa kita jangan terlalu banyak menekankan ke ilmu praktis, harus mendekatkan ke dunia teknologi. Sehingga kata Pak Betty tadi, kita setiap program studi, setiap mata kuliah itu sudah harus ada kaitannya dengan ilmu informatika, akuntansi yang langsung dengan informatika, perpajakan yang langsung dengan teknologi. Iya. Semuanya harus audit begitu juga, karena kalau kita tidak paham itu maka kita akan ketinggalan dan kita tidak bisa masuk situ. Betul, Iya, betul. semuanya sudah pakai orang tukang bakso, tukang pempek, kalau kita di Palembang itu semuanya sudah pakai GoFood, Bu, pakai Iya, betul. GoFood, Grip, semuanya. Kalau kita tidak paham di situ, bagaimana kita mau auditnya, bagaimana kita mau melakukan pembukuannya, ya Bu Epa ya? Iya, betul, Pak. Setuju saya, betul. Ya, Informasi. Iya, kita betul. harus menyesuaikan itu. Kita tidak bisa bertahan dengan sistem tradisional kita. Jadi insya Allah nanti kalau kita sudah kita promosikan ke depan bahwa orang akuntansi itu sudah mendekatkan dengan informatika, ya insya Allah kembali lagi Bu nanti. Ini hanya perubahan zaman saja kalau saya melihatnya. Iya. Kan nanti ada masanya Iya, ada begitu, masanya. Pak. Ada masanya. Ada masanya. trennya. Ada Betul, lagi tren setuju saja, saya, ada Pak. lagi tren saja. Kalau nggak salah tadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang ada prodi baru atau apa Ada tadi Pak prodi ya baru, yang ada terkait bisnis dengan digital. teknologi tadi ya. Nah, itu Bisnis bisa digital. diceritakan sedikit Pak itu. Ya, kita baru buka program prodi baru di Fakultas Ekonomi UNP Palembang. Itu ada prodi bisnis digital. Ini adalah prodi yang sangat menjanjikan bagi kami, bagi harapan semua orang, karena prodi ini mengkolaborasikan ilmu ekonomi secara umum, khususnya ilmu manajemen, ilmu akuntansi, dan ilmu informatika. Sehingga dosennya itu berkolaborasi, Bu Eva. Ada orang dosen manajemen, ada dosen akuntansi. Oh, ada begitu. dosen, Ya, baik, jadi Pak. semuanya menjadi milenial. Iya, Sehingga- luar biasa. sehingga misi-misinya di situ menjadikan sarjana Young Entrepreneurship. Wah, luar biasa sekali Jadi pemirsa. harapan kami Ya. jadi menumbuhkan para entrepreneur di bidang digital, baik bisnisnya di bidang akuntansi, di bisnisnya di bidang marketing, di bisnisnya di bidang perpajakan, semuanya harus sudah menggunakan informatika. Jadi Iya. jadi konsultan pajak dia cukup di rumah, Bu, nggak usah lagi. Iya, ke betul, kantor. betul, Pak. Iya, Jadi betul. akuntan mungkin cukup banyak kerjanya di rumah karena Betul. sudah menggunakan Teknologi informasi, semua, ya. iya, luar Jadi biasa. marketing juga begitu. Sekarang karena orang sekarang juga berusaha tidak perlu punya tempat yang lebar, tidak perlu punya tempat karyawan Iya, yang cukup banyak, HP ya. sebenarnya. Iya. Jadi kita sudah mengikuti itu Pak. Iya. Jadi kan secara nggak langsung kita juga yang dosen-dosennya itu ikut milenial Iya, juga ikut Pak ya, millennial. ikut berjiwa milenial Harus, juga ya. itu. Jadi- Harus betul. Jadi kadang makanya kami lebih banyak sekarang menggandeng dosen-dosen yang relatif muda, yang milenial, Bu. Iya. Jadi kami mohon maaf yang dosen-dosen senior itu tidak begitu kami libatkan, kami jadikan mereka sebagai tokoh Ya. atau pelindung atau pengasuh bagi anak-anak. Adik-adik, muda. iya. Nggih. Jadi kami berikan mereka tempat yang lebih bagus, tapi dia tidak bersentuhan dengan mahasiswa. Karena dia sudah gaptek, Bu. Jadi dia tidak, kami maaf bukannya mengurangi itu, mereka Iya, Pak. semua Iya, adalah bisa pendiri dipahami. dan, Iya. kita berikan porsi yang lebih baik, yang lebih terhormat, tidak membuat kita lebih, pokoknya sama-sama memberikan mereka tempat yang benar. Itu aja, Bu Eva. Iya, baik. Nah, ini yang terakhir nih Pak Betri sama Pak Aprianto. Nah, ini kan yang menyaksikan ini banyak juga dari adik-adik yang masih SMA begitu ya. Nah, mungkin ada pesannya, mungkin nanti kalau mau kuliah di UM Palembang itu bagaimana gitu. Silahkan. Terima kasih Bu Eva. Jadi
OM Palembang selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman, perkembangan zaman. Kami juga sudah menyesuaikan baik secara kurikulum yang berbasis IT, jadi bersesuaikan juga dengan kebutuhan dan kemajuan zaman, sesuai dengan peraturan pemerintah, dengan kemajuan dari asosiasi. Jadi semuanya sudah kami sesuaikan. Jadi bagi rekan-rekan, adik-adik sekalian, kami berharap pelajarilah dulu ya bahwa kondisi kami memang sudah relatif menyesuaikan. Yang juga perlu adik-adik perhatikan itu adalah status daripada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Karena dari status itu adalah wujud pengakuan dari pemerintah dan masyarakat secara umum. Jangan kita hanya terfokus melihat kemegahan sarana, tapi karena kalau di UM Palembang terus sembuh, kalau sarana sudah relatif bagus. Kami sudah 7 lantai gedungnya, semuanya pakai lift, semuanya sudah AC. Iya, kan ada gedung baru juga ya Pak di FEB. Jadi iya ini betul. baru. Jadi semuanya sudah mendukung, dan perlu yang adik-adik lihat juga komposisi tenaga ahli pengajar di situ. Ada beberapa guru besar, ada doktor. Jadi kita harus itu yang harus dilihat, karena jangan sampai kita tertipu oleh karena kemegahan tapi kualitas tidak ada. Gitu. Betul Pak, Ya. betul. Kalau dari Pak Betri mungkin adik-adik. Tambahan. Iya. Jadi sebagai contoh akuntansi, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang, sudah banyak sekali kakak-kakak kita yang menjadi baik itu sebagai pengusaha, baik itu sebagai manajer yang ada di perusahaan yang memang sekarang mengutamakan lulusan kita dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Iya. Itu sudah sudah terbukti, menjadi Pak. banyak contohnya di Pusri, di PT Semen Batu Raja, di Bank Sumsel, di Bank itu semua kepala cabang rata-rata lulusan daripada merinding loh saya Pak. Muhammadiyah Palembang. Luar Nah, biasa. jangan itu seperti kalau kita berbicara di universitas negeri pun itu adalah kaprodinya adalah dari Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi akuntansi. Ya. Iya, luar biasa. Jadi itu ya pemirsa. Nah, ini juga buat adik-adik yang lagi nonton, nanti silakan juga bisa ada websitenya juga Pak ya, bisa dilihat profilnya juga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Betri dan juga Pak Aprianto atas kedatangannya. Selamat datang di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Baik pemirsa, sekian untuk podcast Prodi Akuntansi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.